sakit hari ini? Tegar, kenapa? Kamu sakit? Kira sakit aja. Ya, baik ya. Dengan rasa syukur kita karena kalian semua sehat, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik ya. Bapak absen dulu. Kehadiran kalian hari ini ya. Fadila, Raja, Iklima. Kenapa Iklima? Sakit? Tegak. Silakan pimpin doa teman-temannya. Membaca doa mulai. Silakan kalian perhatikan dulu kerapian baju kalian. Barangkali ada yang masih belum rapi, kotor, sedikit lantai, ada yang kotor nggak sampah-sampah. Lihat ini. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Anak-anak sekalian, pada minggu kemarin kita sudah belajar PAI. Kira-kira siapa yang masih ingat minggu kemarin belajar apa? Berbuat kebajikan. Siapa yang bisa ini lagi kasih penjelasan? Minggu kemarin kita belajar tentang orang yang sholat tapi masih mengerjakan maksiat. Dan hari ini kita belajar masih mengenai kisah keteladanan Luqman. Ya, ada yang tahu tema kita hari ini? Siapa yang tahu? Tentang sifat Luqman menyuruh kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau bersikap sombong. Bersikap sombong itu adalah sikap yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Untuk membangkitkan motivasi kita belajar, mari kita yel-yel terlebih dahulu supaya kalian tetap semangat dalam belajar kali ini. Yel-yel tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian mempercayai kebenaran kisah Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, kalian memiliki sikap rendah hati keteladanan Luqman dengan benar. Yang ketiga, menyajikan solusi permasalahan di masyarakat berkaitan dengan sifat sombong. Dan yang keempat, kalian menceritakan tentang kisah keteladanan Luqman untuk berbuat tidak sombong. Nah, pembahasan kita pada hari ini yang pertama adalah kalian mengetahui dalil Al-Qur'annya mengenai sifat sombong itu dilarang oleh Allah itu terdapat dalam surat mana ya? Terdapat dalam surat Luqman ayat ke-18. Dan yang kedua, Luqman mengajarkan anaknya untuk tidak sombong ya. Harus bersikap rendah hati. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang sombong itu nanti seperti apa? Bapak jelaskan. Yang keempat, menyajikan masalah ya di masyarakat tentang sifat-sifat kesombongan yang masih muncul di masyarakat. Ya. Hati-hati dengan kesombongan. Sombong itu tidak hanya orang-orang yang dianggap punya kekuasaan, kekayaan, tapi yang miskin atau kita juga sangat berpeluang sombong. Cirinya adalah khas sekali, yaitu dia mendustakan kebenaran. Ya baik ya. Selanjutnya, nah masih berkaitan dengan sifat sombong. Kita akan mempelajari yang pertama itu dalil tentang Luqman menyuruh anaknya untuk jangan sombong. Dalilnya itu terdapat dalam Quran surat Luqman ayat ke-18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahhir khuddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu Luqman mengajarkan anaknya untuk tidak sombong. Luqman mengajarkan kita harus senantiasa rendah hati, ya, rendah hati terhadap apa yang kita punya. Punya harta banyak harus rendah hati, alias tidak boleh sombong. Punya ilmu banyak harus rendah hati, tidak boleh sombong, apalagi menjelekkan atau menghina daripada anak yang bodoh misalkan. Ya, tidak boleh itu. Ya, kita harus rendah hati kita supaya kita terhindar dari sifat sombong. Ya. Lalu orang sombong itu termasuk sifat iblis. Ya. Kita tahu atau kita pernah dengar gak sifat iblis bagaimana? Pernah dengar? Sifat iblis itu satu kesalahannya, yaitu sombong. Dulunya namanya iblis itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api yang taat beribadah, taat, tunduk, patuh, menaati perintah Allah dan sebagainya. Ya, apa-apa yang diperintahkan Allah, iblis itu tunduk, ibadahnya juga rajin. Ya, sampai diperkirakan 7.000 tahun namanya iblis itu beribadah kepada Allah, tidak pernah tidak taat, hanya taat terus. Tapi ada satu perilaku iblis kesombongannya, yaitu ketika diciptakannya Nabi Adam, ya, dari tanah, ya kan? Nabi Adam dari tanah diciptakan. Tanah itu adalah benda ataupun yang diinjak-injak kan, berada di bawah. Sementara si jin atau iblis tersebut diciptakan dari api. Dan ketika itu perintah turun, Allah menyuruh iblis untuk sujud, untuk tunduk di hadapan Adam yang tercipta dari tanah. Lalu apa kata iblis? Aku lebih baik daripada Adam, aku lebih hebat daripada Adam, aku lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah yang diinjak-injak, sementara aku dari api. Nah, itu kata iblis. Dengan sangat sombong, benar nggak? Sombong. Akhirnya dengan perilaku sombong tersebut tidak mau menaati perintah Allah, hanya satu itu, dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis yang tadinya tinggalnya di surga itu dilempar ke dalam hati. Lalu berikutnya yang ketiga, coba kalian amati ciri-ciri orang sombong itu seperti ini nih. Satu, memalingkan mukamu dari manusia. Kamu sombong, apa? Itu nggak ada apa-apanya. Saya lebih hebat, ya kan? Saya lebih pintar, saya lebih kaya. Kamu siapa? Kamu sana. Saya nggak mau berteman dengan kamu. Itu orang sombong bukan? Orang sombong, ya. Itu orang sombong. Jadi jangan seperti itu. Kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita pilih. Nah, ini menyajikan masalah sifat sombong dan seterusnya. Ini ada filosofi padi. Padi itu kalau sudah berisi kuning, itu kalau kena angin semakin tegak berdiri, apa semakin merunduk? Merunduk. Sudah banyak isinya kan? Sudah banyak berasnya nih. Kan semakin berat. Ya kan? Nah, filosofi padi itu seperti itu. Alias kita itu harus meniru filosofi padi, yaitu semakin dia berisi, ada isinya, tapi bukannya sombong, tapi semakin merunduk, ya, semakin rendah hati, ya. Nah itu, kalian contohlah filosofi padi itu. Kalian semakin pintar, tapi kalian semakin rendah hati, mau mengajarkan kepada temannya yang belum bisa, yang masih ketinggalan belajarnya. Kalian orang kaya, rasanya banyak harta. Jangan
merasa harta itu punya miliknya sendiri, dibagikan kepada orang yang membutuhkan, fakir, miskin dan sebagainya. Apa mau tahu nih? Kira-kira kalian nangkep nggak apa yang Buka sampaikan? Nangkep kan nih? Ayo, coba ceritakan apa yang terdapat dalam slide video yang tadi Bapak sampaikan atau video yang sampaikan tentang apa? Apa tema? Tentang sifat sombong. Apa? Menjelaskan tentang sifat sombong. Ciri-cirinya sifat sombong apa? Ada yang ini? Ciri kelompok ini? Ayo, ciri-ciri sifat sombong apa? Memalingkan muka dari orang, berjalan dengan angkuh, kemudian membanggakan diri dan sebagainya. Baik ya, berarti kalian memperhatikan ya apa punya lembar kerja yang mesti kalian kerjakan ya. Lembar kerjanya didiskusikan secara berkelompok mengenai tema kita tadi, sifat sombong. Bapak jelaskan dulu ya. Nanti kalian membaca artikel ini, pahami, dibaca apa maksudnya daripada artikel. Lalu di sini nomor 1, masalahnya apa? Masalahnya tentang apa? Misalkan tentang sifat sombong. Nah, penyebabnya apa? Lalu yang kedua, kalian menyelidiki sumber ajar. Tadi menyelidiki sumber ajar itu berarti tadi larangan Allah dalam Al-Quran itu pada surat ayat keberapa? Ya, mengenai jangan berbuat sombong itu pada surat Al-Quran berapa dan ayat keberapa. Selanjutnya, 3, menyelesaikan masalah terhadap orang yang sifatnya sombong tersebut. Bagaimana kalian supaya terhindar daripada sifat sombong. Kalian pecahkan masalahnya ya. Jadi untuk menghindari sifat sombong kita harus begini 1, 2, 3 ya. Lalu yang keempat, analisis kesimpulannya bagaimana. Kamu itu jika ada orang sombong bagaimana? Kemudian sombong itu baik apa buruk? Ciri-cirinya orang sombong itu bagaimana? Kalian jelaskan di kesimpulan. Kesimpulan itu keseluruhan daripada materi yang disampaikan pada hari ini. Jelas gak? Jelas? Silakan dibaca bukunya, diisi lembar kerjanya. Silakan isi dari sekarang. Kerja, jangan ngobrol. Semuanya ikut kerja. Andika, ayo semuanya kerja, semuanya ikut bekerja sama mengerjakan soal. Nah, silakan nih, kalian ungkapkan ini mengenai faktor masalahnya tadi apa? Mengenai apa? Sifat. Nah, kira-kira faktor penyebabnya apa saja? Ya, kalian ungkapkan. Ya, lalu ini kesimpulannya. Ya, silakan diskusi. Ayo di sini, jangan renggang, sini. Nah, ini juga ya, silakan bacakan. Tuh, ini tentang sifat sombong. Silakan ada dari kelompok kalian yang untuk presentasi menyajikan hasil karya setelah kalian mengerjakan lembar kerja yang tadi. Bersama kedudukannya diatur ilmu tanpa ilmu siatur bersama ketaatannya. Jika ketaatan tersebut tidak dirilis dan menghasilkan Perhatikan yang lain. maka yang terjadi adalah sombong. Ya, yang ketiga. Kalian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 ya, mengenai sifat sombong. Sekarang kalian bertanya. Sekarang kalian bertanya mengenai sifat sombong itu seperti apa, kemudian juga apa yang perlu kalian tanyakan mengenai sifat sombong. Dari kelompok mana bertanya? Silakan. Jelaskan Berdiri. jelaskan bahaya dari sifat sombong. Berdiri lagi. Kesombongan bisa membahayakan perkara yang bersifat keimanan dan mengotori keyakinan yang bersifat Dari kelompok Nesya, yang lainnya bertanya. Silakan yang bertanya. Yang lainnya.
Sok silakan Rehana. Bertanya. Lihat ke sini yang bertanyanya, jangan membelakangi. Lihat ke sini. Kenapa kita tidak boleh Kelompok. sombong? Nah, kenapa kita tidak boleh sombong? Ayo menjawab. Karena semua Ayo berdiri dulu, berdiri. Sudah, ulang lagi. Naima, ini lihat jawaban kamu bertanya. Silakan simak jawabannya. Ke Naima ya. Karena sombong adalah sikap yang buruk akan merugikan dirinya sendiri dan sombong sangatnya dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kelompok. Ya. Pada dasarnya semua jawaban yang dipaparkan oleh teman kalian itu semuanya sudah benar, sudah betul. Bahwasanya sifat sombong itu adalah sifat yang merendahkan orang lain, ya, terhadap apa yang kita miliki. Kita punya kelebihan, harta, kita pamer kepada orang lain. Itu sifat sombong. Kita mempunyai kepintaran, tapi kepintaran kita untuk merendahkan orang enggak. Itu sifat sombong. Nah, tadi sudah dijelaskan sifat sombong itu penyebabnya adalah yang pertama biasanya ziyadatul mal. Ziyadatul mal itu biasanya bertambahnya harta. Orang kalau semakin kaya, hartanya semakin banyak. Dan kalau tidak mempunyai sifat rendah hati, itu timbulnya sombong. Kemudian ziyadatul ilmi, ya, ziyadatul ilmi itu bertambahnya ilmu. Orang yang ilmunya semakin banyak, semakin tinggi, terkadang orang itu menjadi sombong dan merendahkan daripada orang yang di sekitarnya yang lebih rendah. Ya, siapa perhatikan? Lalu yang berikutnya ziyadatul taat, ya, bertambahnya taat, ibadahnya bekal, rajin ke musola, rajin ngaji, rajin beramal, tapi amalnya ngajinya cuma bersikap sombong, memamerkan kepada orang lain. Tegar, perhatikan. Ini kamu jangan gorengan aja. Ya. Nah, itu ya penyebab daripada orang bersikap sombong. Nah, dengan penyebabnya yang tadi jelaskan, itu bisa dikonter, bisa dihentikan, bisa kita cegah. Andai kata dengan tambahnya ilmu, tambahnya harta, tambahnya taat, tapi kita senantiasa selalu sikap rendah hati, merasa paling hina, merasa tidak paling hebat, itu yang membuat kita menjadi orang tidak sombong. Lalu berikutnya, apalagi bagaimana cara untuk mencegah daripada perbuatan sombong. Tadi dijelaskan ya, kita itu harus senantiasa beribadah kepada Allah, minta doa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat sombong. Merasa bahwa ibadah kita itu kurang, ya, ibadah kita kurang, apa yang mau disombongkan sih? Ya, ibadahnya sedikit, ya, malah sombong. Dan juga kita juga jangan merasa kita itu paling benar, paling banyak amalnya, ya. Kita itu merasa itu kita itu semuanya pendosa, ya, banyak dosanya, banyak kesalahannya, ya. Dengan sifat itu kita bisa, ya, terhindar daripada sifat sombong. Itu saran-sarannya, ya, untuk terhindar daripada sifat sombong. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini, kita hendaknya tidak boleh berbuat sombong. Selanjutnya Bapak mempunyai soal yang harus kalian kerjakan. Tadi Bapak sampaikan ada soal postes, ya, yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan sifat sombong, ya. Soal tes ini durasinya 45 menit, ya. Kalian kerjakan, kalian isi, terdiri dari 5 soal yang mesti kalian isi. Silakan kalian isi, waktunya 45 menit. Nanti sebagai tindak lanjut pembelajaran kita, nanti seperti biasa kalian di rumah nanti menceritakan, ya, tentang kisah terkadang Luqman, masih mengenai nasihat Luqman untuk tidak berbuat sombong yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat ke-18. Dan pada minggu berikutnya
nanti berarti sudah tidak ada lagi materi ya. Nanti ini materi terakhir. Nanti kita minggu depan tahun ajaran baru nanti dengan materi yang baru di semester. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mengakhiri. Wassalamualaikum